Ada Amang juga. Nah, Amang ini karena sahabat Muhyiddin dan sahabat TU biasanya dapat sapi dari sana, Amang. Kelihatannya kan kemarin banyak tuh foto-foto lagi Iya, bareng korban. sapi lah. Banyak, Iya, Amang lagi banyak. banyak tuh Stok foto-foto korban dagingnya. kayak gitu. Alhamdulillah dari APBD, APBN dapat semua kita. Wah, memang beda ini memang beda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandir-pandir. Wara. Tentang Idul Adha dulu nih, Bang Rudi ini mungkin pengalamannya ketika Lebaran Idul Adha, apakah sering dituduh orang termasuk hewan kurban atau gimana? Astagfirullahaladzim, maksudnya masuk, bisa kan bercandanya kayak gitu. Ini masuk nih korban jadi kalau di kampung tuh. Bisa kawan-kawan main itu. Iya. Anu dikurangi jenggot sedikit ya. Korbannya. Iya. Nah, kalau di tempat Bang Rudi ini sendiri di Burum ya, itu apa kalau korban tuh atau handil atau bagaimana? Handil ada, bisa sumbangan orang ada. Oh, Cuman orang kerancakan korban di tempat asal. oh ya di sana ya. Ya, sana. Kalau di Muara Uya tuh kebanyakan handil juga, Bro. Oh, Handilan. Itu kayak apa sistemnya kalau handil, Bang? Handil tuh parnya kita 14 orang. Jadi kan bayar parnya harga anggap 20 orang lah kayak nah supaya nyaman. Harga sapi 20 juta. Kan 1 juta per orang kayak nah. Oh iya. Bayarnya. Nah, setelah terkumpul 20 juta, beli uangnya itu kan untuk 7 orang aja, beli sapi satu sapi itu. Nah, jadi sisa-sisa orang yang lain nih menghibahkan uang tuh ke 7 orang, disumbangkan. Nah, jadi dibelikan sapi. Jadi kan uang tuh kita sumbangkan aja ke 7 orang itu nah. Jadi kan karena sistemnya tahunnya akan datang kita nyumbang lagi buat kawan yang 7 orang yang lain gitu nah. Kayak arisan lah. Arisan. Kalau arisan sih juga patungan Guru. Patungan. Tapi kan disumbangkan untuk orang 7 orang tuh ada sah kan korbannya. Wah, Ini ya. ada akad lah bahasa Ya, kita ya, ada akad akadnya. akad pada kita memberi kawan tuh duit. Jadi duitnya tuh terserah ke orang 7 orang tuh aja lagi. Oh, Nah, iya, ditukarkan iya. ke sapi. Nah, Kalau ada akad itu kan bahasanya jadi Tukar. orang 20 Orang 20 kurban. kurban Sedangkan satu ekor anu sapi. 7 aja ya. Ya, bolehnya. Jadi begitu ya sistem Ya. sistem supaya bisa berkurban setiap tahun ya. Setiap tahun. Yang sapi Prabowo sampai enggak? Karena sampai APBN. APB. Iya. Nah, ada Amang nari nah. Iya, iya. Nah, ada Amang. Nah, jadi tadi di tempat Bang Rudi ini seperti itu. Kalau di tempat Bang Mulki di Surabaya bagaimana? Sama aja pada apa namanya arisan kayak itu. Biasanya orang bertujuh patungan itu genal duitnya tuh. Oh, iya, Nah, kayak. pasti arisan dia kan. Nah, itu sama Ada aja. orang 14 lah. Iya. Berarti arisan itu bisa 2 tahun sekali. bisa Ada yang Bang. sampai- Kalau 14 kan? Bisa Kan karena aja. 7 Bisa 3 tahun, bisa bisa juga. 3 tahun berarti 21 orang. Ya. Iya. Ada yang sampai 40 orang bisa ya. Nah, Makanya intinya begitu harus pas 7 lah bagiannya itu. Oh. Iya, pokoknya pas 7. Per ekor sapinya. ekor sapi kan harus ketentuannya 7. Iya. Iya. Berarti kan 3 tahun sekali, misalkan 21 orang. Iya. Kan seperti itu. Iya. Jadi kan di tempat kami itu sistemnya ada arisan. Menyumbang, memberi kawan gitu nah. Iya. Oh, iya. Kada memberi kawan duit, parnya kita memberi bonpian orang 7 orang nih duit. Nah, saya ini total duitnya. Jadi kan terserahnya 7 orang tuh dibelikan sapi. Hak buahnya sudah kan kita memberi duit. Oh, iya. Kalau handilan doang terikat biasanya. Mm-mm. Nah, itu Pak. Kalau di Jawa sendiri, Bang Romi, Kalau di Jawa kebanyakan sih paling mandiri ya. sendiri ya. Mandiri misalnya pas lebaran kita store ke mana? Ke masjid. Masjid. Yang Ke bayi- panitia kurban. Yang kayak gini ditarik. Ditanya gue doang. Sudah tahu juga. Ya, lanjut. Nah, Itu itu, pengalaman di Jawa, di Jawa kayak itu. perorangan ya. Perorangan. Pokoknya kan mungkin filosofinya kan kalau kurban itu kan perorangan. Terus filosofinya juga kan tadi kalau kurban itu kan untuk yang mampu kan. Nah, kalau yang kada mampu jangan dulu lah, kada apa-apa gitu. Tapi mungkin ada juga yang seperti tadi Ya. patungan itu ada juga. Ada juga. Tapi kayaknya yang memperkuatkan di sini ada akad tadi ya mungkin ya. Berbedanya di akad tadi ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi Solusi lah mungkin tuh ya ya. solusi ya pikiran-pikiran mungkin setelah para ulama
apanya mengambil biasanya ulama tuh berapa istimewa atau gimana ya di sini gitu timbul tadi supaya bisa berkurban setiap tahun lalu diadakan arisan atau patungan tadi. Nah kalau dari tempat Bang Aspi bagaimana nih kurbannya, sapi, kambing atau Ayam. pesta babi ini? Di Barabaya kayak biasa kayak ngoki juga. Biasa. Biasaan kayak arisan. Oh arisan. Patungan. Patungan. Ya. Umpat lah. Iya. Empat. Umpat lah. Enggak. Ya. Tapi ada juga dikasih partai mau. Oh dikasih partai. Partai. Oh, partai apa? Partai kayak siaran enggak? Siaran. Oh bisa dikasih partai di sini juga lah. Oke. Nah terus nih ada Amang juga. Nah Amang ini karena sahabat Muhyiddin dan sahabat TU biasanya dapat sapi dari sana Amang. Kelihatannya kan kemarin banyak tuh foto-foto lagi Iya, lagi bareng kurban. sapi lah. Banyak. Iya, Amang lagi Banyak. banyak tuh Stok foto-foto dagingnya. korban kayak gitu. Alhamdulillah dari APBD, APBN dapat semua kita. Wah, memang beda ini memang beda. Nah sama aja kalau model sekarang ini kan ya arisan seperti gitu. 3 tahun ya arisan itu kan sebenarnya kan 21 orang itu terbagi menjadi 3 kali kurban. Nah, berarti kan kalau dihitung-hitung menabung dalam masa 3 tahun. Nah, kan seperti itu. Kalau sudah mencapai 1 sapi, giliran siapa dari 21 orang itu. Nah, nanti tahun depan giliran siapa lagi, ya kan? Jadi itu selama 3 tahun. Mungkin kalau setiap tahun kalau untuk 7 orang kan mungkin agak berat kan? Agak berat ya. Agak berat. Jadi bagaimana supaya arisan selama 3 tahun itu yang penting kurban itu terlaksana tiap tahun. Nah, Oh, iya, selama iya. 3 tahun itu. Nah, Jadi kalau tahun ini Bang di tempat Amang gimana? Ada kenaikan atau penurunan terkait dengan ekonomi ini yang motong nih? yang mau Kalau tahu. di Jawa tuh Kalau di agak menurun. kalau di itu kan di ini kebetulan di musola aja kan. Oh iya. Musola ya seperti gitu aja. Istilah itu kan dari komplek aja kan. Oh. Maksudnya ada penurunan nggak dari tahun lalu jumlah Kalau sapinya? penurunan itu biasanya di daerah-daerah yang biasanya kalau sumbangan kayak yayasan itu itu sepertinya berkurang. Kayak kalau tahun dulu mungkin ada 5 sapi, nah, tahun ini mungkin ada 4, 2, itu ada beberapa daerah yang berkurang. Memang kondisi ekonomi juga nih lagi Iya. susah kan, dolar kan, Ya. Tapi di kampung nggak pakai dolar, Bang. tapi nggak pakai dolar ya. Betul. Itu yang masalahnya itu. Sama ini Mang, sama lah lawan di Barabay. Kan kita nih misalkan Pian sama Ulan nih ikut arisan yang kayak tadi tuh. Habis itu kita yang karena orang bertujuh. Ya. Nah, kan ada yang membolehkan boleh memakan daging sapinya, ada Ya. yang membolehkan kada itu. Nah, itu kayak Ya, kalau untuk perbedaan wilayah itu ya. Nah itu terjadi di Danau Panggang. Oh, Ya. gimana tuh Bang ceritanya, Bang? Di Danau Panggang itu di daerah, kalau nggak salah itu di daerah Danau Panggang itu juga ada juga yang berkurban itu tidak kada boleh memakan pada dagingnya. boleh memakan dagingnya. Nah, Jadi itu diberikan, sama Mang. Di wilayah walaupun kami ada boleh juga. walaupun itu diberikan, tapi kadang dikasihkan ke keluarga. Itu ada kayak gitu juga. Kalau di tempat Ulun Bang. Ada juga yang masih punya Ya. apa namanya tuh istilah itu keyakinan. Ya, Oh, iya, keyakinan iya. masing-masing. Ya masing-masing. Kalau di tempat Ulun Bang dari zaman dari itu orang yang berkorban tuh ada boleh makan dagingnya. Tidak Bang. boleh makan daging. Itu sama kayak di Amuntai itu. Soalnya Ada kalau makan daging sendiri kan nggak bisa. Oh iya betul. Ya, sama dengan Alabio. Alabio. Malam itu. Cuman dasarnya nama di wilayah kami itu sampai sekarang wilayah yang kena korban Ya memang. kada boleh makan dagingnya. Ujar orang Bahari jakena rongkang sapinya aja. Oh, ya kalau dari segi anunya ya. Hmm. Karena artinya berkorban tuh diikhlaskan aja dibagi gitu Ya. maksudnya lah. Rungkang itu apa? Hilang dagingnya ya Oh. itu kan Lubang-lubang. hewan korban nih jadi tunggangan kita suatu saat nanti. Hilang kakinya lah. Dibakar kakinya pas kada kaki aja. Nah. Cuma Tapi Allah alam mah itu. Kalau ini cuma kalau di tempat ulun, ini di tempat ulun lah. Ya. Adalah salah satu orang ulama yang berpengetahuan lah memberi masukan. Jadi itu dipakai kan
kayak ulun nih karena korban masuk orang bertujuh. Jadi kan waktu hendak menyembelih itu diserahkan kepada guru yang menyembelih. Habis itu kita diserahkan guru menyembelih lagi kepada kita yang berkorban. Nah, habis itu kita ke masyarakat. Bapak dah kayak itu pada diserahkan sapi ini ke masyarakat. Nah, habis itu masyarakat yang ngampun masyarakat tuh berikan mengusahakan memberi si anu pulang nyamber kita nih. Oh, dikembalikan lagi. Nah, itu boleh memakan. Oh. Karena masyarakat kan memberi kita lagi pulang bahasa. Iya, Padahal iya. sapi-sapinya sapi itu aja. Iya. Itu gimana guru? Guru. Menurut pendapat Pian ya bang. Kayaknya mau makan daging nih setiap orang gitu Iya, ya, karena iya. jarang makan daging gitu ya. Caranya aja. Ya, nah sekarang sering terjadi biasanya pas kurban itu ada apa kecelakaan atau apa kan kalau kita lihat di TikTok atau di Instagram atau di YouTube tuh ada hari raya Idul Adha Kor aja. Itu yang orang-orang yang ditarik sapi, Iya. yang terguling dan sebagainya. Disipak sapi. Nah, disipak sapi itu adalah pengalaman-pengalaman di tempat Bubuhan Pian nih yang kejadian-kejadian yang kayak itu, nah atau sampai yang berbahaya lah. Nah, siapa dulu yang mau cerita nih? Bang Asmi kah? Oh, kalau di Barabai ada bang. Kenapa? Jarang lah terjadi yang kayak itulah. Jarang. Kenapa? Karena ahli atau apa, Bang Asmi? Ada karena apesnya malah. Ada bisa ahli bisa juga. Iya. Iya. Jarang juga. Tahu kebiasaan kalau sudah Oh iya, karena tiap tahun ya. tradisi tiap tahun. Jadi maksudnya yang ikut memasung atau apa tuh memang orang-orang yang sudah ahli ya. Oh iya. Tapi bisa juga yang pura-pura ahli. Soalnya contohnya suah di tempat kami pura-pura Berani. ya tohok lah jadi panitia korban gitu nah masuk Ya. sapi. Nah, sekalinya nunjuki sapinya suruh jadat betisnya, alhamdulillah masuk IGD. Orangnya. Diajar betis sapi kan. Kan sudah dipadatkan, maikat sapi itu jangan dari belakang. Dari belakang pasti nendang ke belakang. Iya. Tapi katanya orang ini sudah mahir kayak itu, ahli. Oh, mau show up lah. Biar nunduk dah. Wah, itu kayak Berarti pukul, kada ahli itu. kayak pukulan Tyson itu. Sabujurnya guru orang tuh ambungan ya. Dia ambung kawan hakon. Nah, ya itu. Apa itu ambungan? Ambungan tuh boleh. Urahan apa? Biasa suka dipuji guru. Oh, iya. Ya dipuji kawannya terasa jumawa guru. Iya, Aku nih bisa gitu nah itu Bang. Itu yang bahaya lah gitu. Orang ambungan ini bahaya guru. Iya. Terus kalau di Jawa gimana? Bang Romi? Kalau di Jawa tuh lihat aja yang di itu di Ini sering di Jawa. Yang sering di Jawa lah. Iya yang di medsos banyak tuh kan banyak kan di Jawa kan kejadian itu. Iya. Meskipun ya sebenarnya harusnya kan ada aturannya ya, nggak boleh sembarangan memotong gitu kan, memotong hewan, terutama hewan ternak besar kan. Karena ternak itu kan dibagi beberapa jenis ya, hewan ruminansia besar, ruminansia kecil. Besar tuh kayak sapi itu. Nah kalau yang kecil mestinya sih mungkin aman-aman aja kan, seperti kambing, domba. Tapi kalau Sapi ya. besar ini kan bahaya juga, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya mungkin ya. Ya, kalau misalnya mungkin kan kalau cuma untuk kaitannya apa edukasi anak ya kan bisa pakai yang kecil. Nah sapi ini jangan ada anak-anak di situ harusnya. Waduh, kalau anak Bahaya itu kan. Kayak misalnya yang baru-baru ini kan itu kan di sekolah tuh. Anak lagi banyak itu kan, itu kalau kena ya sudah. Iya. Karena Aturannya kan. tahun kemarin guru, Hmm. setahun yang lalu yang cari sapi itu sampai 2 hari baru dapat sapi. Waduh, Gara-gara anak-anak lepas. Ah itu. Kita ikat di pinggir jalan. Mhm. Dipotongkan anak-anak pelepah pisang. Hmm. Dipukulnya di pantat sapi. Oh. Ya putus. 2 hari baru dapat sapi. Marah itu. ada itu yang lucu itu panitia yang awalnya orang sudah menyiapkan bumbu, Ya. menyiapkan bawang, mau makan daging, sapinya 2 hari udah dapat. Nah itu ya. Baru lebaran ketiga lah. Terakhirnya guru ditembak aja dapat tuh sapinya. Waduh. Kita dekati yang punya sapi, asal punya sapi kita beli situ pun karena dapat nangkap lagi. Kayaknya sudah tersakiti sapi itu. Udah sakit hati ya. Liar sudah lah. Iya.
Oh ada yang pernah begitu. Kalau Amang ada cerita apa gitu tentang itu? Misalnya kejadian-kejadian kayak gitu atau pernah mendengar apa gitu? Mana pernah melihat di Facebook aja, melihat di TikTok aja. Selama itu udah pernah melihat yang langsung di hadapan itu kan. Jadi yang lihat itu Berarti pas ahli-ahli korpornya aja. Ya. Mungkin yang tadi yang sering kejadian itu mungkin baru dapat tahun itu mungkin ya. Ya. Belum ada pernah ada panitia, terbentuk panitia dan sebagainya gitu. Oke, nah terus apa? Biasanya kan di sapi-sapi itu kalau di kampung saya ya, itu ada mitos-mitos yang diceritakan oleh orang tua. Kalau kita ambil bagian daripada sapi itu tertentu itu bisa berkhasiat buat apa gitu. Nah, ada cerita pengalaman apa nih kira-kira? Kalau ulun pribadi itu biasanya kalau dulu kan waktu kecil tuh kan sering main bola. Nah, itu kalau mau kakinya kuat, Ya, engkolnya kuat. ya. Kalau mau cepat larinya itu ada minyak di apa? Di sapinya itu. Di kuhul sapinya atau apa di lutut Sendi ya. lutut. Itu ada itu anak-anak pada berebut itu. Berebut. Nah, Dulu. itu berebut terus dikasihkan ke kaki. Padahal pas main sama aja. Sakit. Sakit aja gitu. Nah, kalau di tempat-tempat berbeda ada mitos-mitos kayak gitulah atau bagaimana? Bang Lur ini itu. Kita tahu. Sama aja kalau di tempat kami bila motong sapi berebut itu pun dah Minyaknya itu. minyaknya itu supaya kuat lari aja. Nah, segala macam gitu. Cuman di tempat kami itu ada juga darahnya tuh. Nah, diinjak-injak aja supaya tumit yang pecah-pecah nih sampai pecah aja, tapi alam-alam mah gitu, tahu juga. Hampir pecah saat itu kan karena Iya. basah. Tapi Tapi ada juga yang berebut titipnya ada juga. ada Bang. Itu buat apa biasanya? Itu di tempat kami itu setiap tahun ada yang hendak yang titip sapi itu ada juga gitu. Untuk apa itu biasanya? Supaya kuat juga bro. Kuat apa? Kuat berusaha malam. Kalau di tempat ulun, Ronda kah? Ronda. Ya, kalau di tempat ulun tali yang di hidung yang Kali ke kang itu. yang Ya. ikatnya itu Buat apa, Bang? Orang menghancau kah apa? Oh iya ya. Nah, yang talinya itu di apa? Dikasih buat ikat Hancau. hancau. Nah, Oh, hancau ikan kah? Hancau ikan. Oh, iya. Supaya Kada lepas. Di Bisa lepas. hakikatnya terkurung ikan. Nah. ikatnya mengambil dari situ Sama supaya aja. Oh, Di iya. tempat kami itu juga, Bay. Jadi kan di tempat kami itu bisa jorong minta sama cingur-cingurnya tuh talinya tuh. Nah, itu kan tanah-tanah ada yang punya kebun, tanah di pinggir sungai tuh. Abrasi, Bro. Rumbih jar kita bahasa none. Nah, ditanam di situ. Nah, Supaya supaya api biar orang isu aja pak kita mencoba gitu nah. talinya itulah. Talinya itu gesan jimat buat anu bisa juga gitu nah supaya terikat. Ini ya. Tergantung keyakinan lah bang. Kan orang yakin supaya mengikat nang ya janda-janda muda. Waduh. Dihakikatkan kan sapi itu jarang lepas kalau sudah terikat di hidung nih. Nah, dikeketkan tali itu. kemana aja menarik nah. Kemana aja kita menarik pasti mengiringi. Iya. Cuman kan tahu juga kayak apa kita caranya gitu nah. itu kena klub gitu lah. Nah. supaya lengket juga loh. Lengket dan patuh itulah. Apa ujar kita aja menurut Taros. Waduh. Tapi kan tahu bang kayak apa caranya itu nah jangan betakun caranya kita kan tahu. Tapi udah jadi kuyang kalau Ada.